Pak, sudah Pak. Oke. Oke, yang ini adalah metode substitusi. Jadi kalau kemarin sudah ada beberapa rumus baku ya yang udah kalian pelajari. Nah, kalau misalkan menemukan bentuk-bentuk yang tidak seperti rumus baku, kita bisa coba pakai cara metode substitusi. Nah, metode substitusi ini kita akan melakukan permisalan. Jadi ada fungsinya yang kita misalkan menjadi misalkan variabel u gitu ya. Nah, kemudian baru kita substitusikan. Nah, mungkin biar lebih jelasnya kita langsung ke contoh pertama aja ya. Oke, jadi biasanya bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada integral 2x dikali dalam kurung x kuadrat plus 4 pangkat 5. Nah, biasanya bentuknya kayak gini, ada fungsi yang dikuadratkan. Nah, ciri-ciri lainnya untuk metode substitusi, biasanya si pangkat x-nya yang di dalam perpangkatan, itu biasanya pangkatnya lebih tinggi dibandingkan yang di luar. Oke, biasanya kita pakai metode substitusi, biasanya ciri-cirinya kayak gini, adanya perpangkatan kayak gini. Nah, kemudian pangkat X yang di dalam pangkat, ini kan 2, sedangkan di luar 1. Nah, biasanya lebih besar yang di dalam pangkat. Nah, ini biasanya pakai cara metode substitusi. Nah, nanti kalau misalkan ada pangkatnya sama, ini pangkat 1, ini pangkat 1. Nah, itu kemungkinan pakai metode yang minggu depan diajarin ya, itu parsial. Tapi kalau pangkat yang di dalam perpangkatan lebih tinggi dibandingkan di luar, itu biasanya pakai metode substitusi. Nah, metode substitusi gimana? Jadi yang di dalam pangkat biasanya kita akan misalkan. Itu misalkan kita pakai huruf U gitu ya. Nah, kenapa? Karena nanti kalau kita sudah misalkan U, dia kan menjadi U pangkat 5. Nah, ini kan mirip salah satu rumus baku X pangkat M. Nah, kita bisa pakai rumus baku ini untuk mengintegralkan ini. Jadi kita biasanya misalkan supaya dia menjadi seperti rumus baku, yang akhirnya kita bisa integralkan. Nah, yang ini misalkan pakai huruf, sebenarnya variabelnya terserah. Di sini saya pakai huruf U ya. U-nya adalah X kuadrat plus 4. Yang di Zoom kalau suara saya putus, bilang aja ya. Nah, kemudian berarti ini sudah dapat penggantinya ya, substitusinya adalah U. Nah, dx ini juga harus kita cari penggantinya. Karena nanti integralnya menjadi U semua variabelnya, yang kita misalkan ini. Nah, berarti ini kita harus menurunkan U-nya ini semua, supaya bisa dapat nanti dx-nya berapa. Turunan itu kan biasanya simbolnya bisa seperti ini kan, du per dx kayak gitu ya. Nah, masih ingat nggak turunan? Ini berapa? Ya, 2x. Nah, kemudian kita pindah-pindah ruas, supaya kita dapat dx itu berapa sih? Ini minggu kemarin belum kan ya? Ini minggu kemarin belum kan? Oke. Nah, misalkan kita pindah ruas dulu yang dx ke kanan ya. Berarti kan du sama dengan 2x dx. Nah, maka jadi dx-nya adalah berapa? Ya, du per 2x. Nah, di sini kita udah dapat yang ini sudah dimisahkan dengan u, dx juga udah kita misalkan menjadi du per 2x. Jadi bisa kita tulis ulang. Integral 2x. Di sini kurungnya jadi u pangkat 5, dx-nya adalah du per 2x. Nah, kita lihat ada yang bisa dicoret ya. 2x dan 2x. Nah, metode substitusi bisa dipakai kalau setelah kita misalkan ini, variabel selain u-nya itu hilang. Di sini 2x-nya hilang, udah nggak ada variabel x lagi. Nah, berarti kita bisa lanjutin. Kalau kalian sudah masukkan substitusinya, ternyata masih tersisa variabel lain selain u, berarti ini nggak bisa dilanjutin. Berarti perlu pakai metode yang lain gitu ya. Nah, ini x-nya habis, benar-benar tersisa u aja, berarti bisa kita lanjutkan. Ini jadi adalah integral u pangkat 5 du. Nah, ini kan bentuknya udah seperti rumus baku yang x pangkat m kan. Jadi kita bisa integralkan. Ingat integralnya berapa?
Integral, bukan turunan ya. Ingat yang minggu lalu? Iya. Berarti 1/5 tambah 1, U pangkat 5 tambah 1, jangan lupa plus C. Atau bisa tulis 1/6, U-nya tadi berapa? X kuadrat plus 4, pangkatnya 6 plus C. Jadi kayak gini. Jadi kalau kita lihat integralnya, wah bukan dalam bentuk rumus baku nih, tapi kita bisa coba substitusi dulu, supaya nanti bisa seperti rumus baku, jadi kita bisa integral. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ya. Atau emang karena muncul di UPDX, jadi si ekspor atau yang mana? Ini? Ini? Oke. Apanya nih? DU per DX ya? Ngambil dari yang ini. Nah, biasanya yang kita misalkan itu yang di dalam perpangkatan. Biasanya kayak gitu. Makanya kita ngambilnya X kuadrat plus 4. Karena kalau kita pakai permisalan ini nanti nggak bakal habis nih pada saat seperti ininya. Makanya biasanya kita ambilnya adalah yang di dalam perpangkatan yang kita misalkan, yaitu adalah X kuadrat plus 4. Ya. Boleh sambil disalin dulu, sambil dipahami. Yang di Zoom sabar ya, yang di kelas nggak bisa screenshot soalnya. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah, sekarang boleh coba beberapa soal ini. Jadi kalau kalian ketemu kayak gini, integral langsung ada perpangkatan aja. Ininya pangkat 1, nih kemungkinan adalah substitusi. Nah, ini juga biasanya yang di dalam perpangkatan, nih, yang dimisalkan. Kayak gitu. Karena biasanya kenapa yang di dalam perpangkatan, kalau kita turunin, pasti ada variabel yang ininya nih biasanya. Jadinya bisa dicoret. Gitu. Nah, kadang kayak nomor 5, kadang penulisannya itu juga bisa seperti ini. Integral X kuadrat akar X pangkat 3 plus 2 dx. Nah, sama kayak minggu lalu, kalau ada yang akar, kita ubah dulu jadi pangkatnya kayak setengah. Lalu kalau akar pangkat 3 berarti jadi sepertiga, kayak gitu ya. Jadi ntar baru kelihatan mana yang perpangkatan lebih kelihatan. Oke, boleh coba dulu 1 sampai 5. Ya,
Kenapa? Ya, silakan. Oke, yang nomor 1 ada yang didapat? Uh, 1/13 X tambah 10 pangkat 13 plus C bukan Pak? Berapa? 1/13 X. X plus 10 Ya. pangkat 13 plus C. Oke, benar ya. Oke, yang nomor 1. Ini kita misalkan yang ini ya. Nomor 1. U-nya adalah X plus 10. Maka DU per DX-nya adalah 1. Yang berarti DU-nya sama dengan DX ya. Nah, maka ini sama dengan integral U pangkat 12. DX-nya adalah DU. Nah, ini sama dengan 1/12 tambah 1. U 12 tambah 1, jangan lupa plus C. Nah, ini jadinya 1/13. U-nya kita kembalikan lagi. Pangkat 13 plus C. Gitu. Oke, kalau nomor 2 ada yang udah dapat? Ya, benar ya. Plus C-nya jangan lupa. Nomor 2, U-nya adalah yang ini ya. Maka DU per DX-nya sama dengan 2X, yang berarti DX-nya adalah DU per 2X. Nah, ini sama dengan integral 2X U pangkat 5, DX-nya adalah DU per 2X. Nah, ini ada yang bisa dicoret. Maka ini sama dengan integral U pangkat 5 DU. 1/5 tambah 1, U 5 tambah 1 plus C.
sama dengan 1/6 X kuadrat plus 3 pangkat 6 plus C. Ya, nomor 3 ada yang dapat? 1/8 X pangkat 3 plus 2 pangkat 8 plus C. 1/8 atau 1/4? Coba cek lagi. 1/4, Pak. Kenapa 1/4 ya? 1/4 ya. Oke. Ya, Pak. Oke, nomor 3 biasa yang misalkan dalam pangkat. U-nya sama dengan X pangkat 3 plus 2. Maka DU per DX-nya adalah 3X. Maka DX-nya adalah DU per 3X. Ini sama dengan integral 6X kuadrat dikali U pangkat 7. DX-nya adalah DU per 3X. Ada yang salah nggak sih? Ini pangkat 2 ya. U-nya adalah X pangkat 3 plus 2. Maka turunannya adalah 3X kuadrat. Oke. Namanya kalau tadi ini kan kok nggak habis, berarti ada yang salah nih. Entah berarti tidak bisa pakai metode substitusi atau tadi ada penurunannya yang salah. Oke, di sini variabel X-nya bisa habis. Tinggal sisa ini 6/3, ini 2 ya. Maka ini sama dengan integral 2 U pangkat 7 DU. Nah, minggu lalu kalau ada konstanta bisa kita keluarkan ya, biar bisa lebih mempermudah penghitungan juga. Nah, ini baru kita integralkan. 2 dikali 1/7 tambah 1, U7 tambah 1 plus C. Sama dengan 2, ini 1/8 ya. 2 kali 1/8 jadinya 1/4. U-nya tadi X pangkat 3 plus 2, pangkat 8 plus C. Oke, nomor 4 ada yang dapat? Oke, benar ya. Oke, nomor 4 U-nya adalah X pangkat 3 plus 2. Maka DU per DX-nya adalah 3X kuadrat, maka DX-nya adalah DU per 3X kuadrat. Ini sama dengan integral, ini berarti U pangkat 2 dikali 3X kuadrat, DX-nya adalah DU per 3X kuadrat. Nah, ini habis, benar-benar habis.
Maka ini sama dengan integral U pangkat 2 DU. Maka ini sama dengan 1/2 tambah 1 ya, 3. U-nya adalah tadi X pangkat 3 plus 2. Pangkatnya 2 tambah 1 jadi 3 plus C. Oke, nomor 5 ada yang dapat? Nomor 5 benar nggak Pak? Misalnya 3/2 X pangkat 3 plus 2 pangkat 3/2 per 3. 3 per berapa awalnya? 3/2 3/2 X pangkat 3 tambah 2 dalam kurung S pangkat 3 tambah 2 pangkat 3/2. Bentar, saya nulisnya kayak salah deh. 3/2 X pangkat Iya, X pangkat 3 plus 2 di dalam kurung itu. Enggak Pak, sama yang kayak itunya, integralnya. Oke. X pangkat 3 plus 2 dalam kurung 3/2 pangkat 3/2 pangkat 3 Iya. per 2 dibagi 3/3. Itu bisa dicoret nggak sih kayak gitu? Jadi setengah ya. Oke, ntar ya cek dulu ya. Yang lain ada yang dapat beda nggak? Saya depannya 2/9, Pak. Tunggu. Satu. Ntar yang di kelas, berapa yang di kelas? Gitu ya. Oke, tadi satu lagi yang di Zoom berapa? Saya 2/9 dalam kurung 3x kuadrat 3x pangkat 3 tambah 2 pangkat 3/2. Oke. Oke, yang benar adalah 2/9 ya. Ini yang benar ya. Oke, kita coba bahas. Mungkin agak bingung pas pecahan. Oke, kita coba. U-nya adalah X pangkat 3 plus 2. Maka DU per DX-nya adalah 3X kuadrat. DX-nya adalah DU per 3X kuadrat. Oke, ini sama dengan integral U pangkat setengah X kuadrat. DX-nya adalah DU per 3X kuadrat. Variabel X-nya habis ya, sudah benar. Nah, ini kan jadinya integral 1/3
U pangkat setengah DU. Konstanta boleh kita keluarin ya, seperti rumus baku minggu lalu. Sepertiga. Nah, ini baru sepertiga dikali, nah hasil integral ya 1 per setengah tambah 1, U setengah tambah 1, plus C. Nah, ini sama dengan sepertiga dikali 1 per, ini adalah 3 per 2 kan? U 3 per 2 tambah C. Nah, 1 per 3 per 2 itu berapa? Kalau kita naikin bisa kan? Ya, 2 per 3 ya. Jadi sama dengan 1 per 3 dikali 2 per 3, U pangkat 3 per 2 plus C, maka ini sama dengan 2 per 9, U-nya tadi adalah X pangkat 3 plus 2, pangkat 3 per 2 plus C. Atau boleh juga ditulis 2 per 9 akar X pangkat 3 plus 2, pangkatnya adalah 3 plus C, kayak gitu. Ada yang bingung yang ini? Terutama yang bagian ini nih. Ini ya. Ya. 3 ya. Ya. Tapi kalau ada konstanta keluarin aja. Nah. DU ini kenapa? Pasti cuma ada DU aja sih. Nah. Karena ini kan sebenarnya kita mengubah U, jadi berarti integralnya harus terhadap U gitu loh, DU. Kecuali ini DX berarti harus selain variabel X, nggak boleh gitu. Maaf Pak, izin bertanya. Ya. Kalau misal kita yang di hasil akhir nggak kita jadiin akar, boleh nggak Pak? Jadi tetap aja 2 per 9 X pangkat 3 plus 2, 3 per 2 plus C. Sampai sini oke, nggak apa-apa kok. Sampai sini juga oke. Paling ntar kalau ketemu soalnya pilihan ganda gitu, udah sampai sini kok nggak ada jawabannya, apa salah hitung, ternyata dia dalam bentuknya akar gitu. Cuma buat ini aja. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke. Boleh dicatat dulu sambil dipahami. Kalau yang di kelas mau screenshot, minta temennya ntar. Tadi pada lewat belakang atau depan? Lewat RTM atau lewat Margonda? Oh, Margonda langsung ya.
Oke, ini sudah. Ada yang masih nyatet? Oke, yang ini boleh dihafalin, boleh enggak. Jadi ini sebenarnya ada beberapa bentuk yang bisa langsung kita integralkan. Cuma kalaupun kalian lupa ini juga nggak apa-apa, pakai cara yang tadi aja. Nah ini kalau ketemu integral, dia bentuknya adalah, ini kan R-nya pangkat ya. Jadi ada fungsi yang dipangkatkan, kayak tadi, fungsinya itu dipangkatkan sekian, sama ada fungsi yang di luar pangkat kan. Nah ternyata fungsi yang di luar pangkat itu turunan dari fungsi yang di dalam pangkat. Nah, kalau ketemu bentuk seperti ini, kalian bisa langsung integralin seperti yang ini ya, X pangkat M. Tinggal lihat dari ininya. Si pangkatnya ke depan sini plus 1, terus fungsi GX yang di dalam pangkat, pangkatnya pun ditambah 1 plus C. Ini khusus kalau kalian ketemu integralnya ini adalah yang di luar perpangkatan itu turunan dari yang di dalam perpangkatan. Bisa langsung diintegralin seperti X pangkat M. Nah, bentuk kedua, kalau ketemu pecahan yang di atas itu ternyata turunan dari fungsi yang di bawah. Maka hasilnya adalah langsung ln dari yang bawahnya. Kayak gitu ya. Nah, di atas ini saya ntar revisi, ini tidak boleh min 1 ya. Karena min 1 itu yang ini. Oke, contohnya aja. Nah, ini cek. Apakah, ini kan yang perpangkatan yang ini ya. Berarti apakah yang ini turunan dari yang ini? Benar nggak? X pangkat 3 plus 2, Benar, Pak. turunannya berapa? 3X pangkat 2. Ya, benar ya. Berarti ini adalah turunan yang di dalam pangkat. Berarti kita bisa langsung pakai cara cepat yang X pangkat M. Tinggal kita lihat yang ini yang di dalam pangkat. Berarti ini sama dengan 1 per 2 tambah 1, X pangkat 3 plus 2, 2 plus 1, plus C. 1/3, X pangkat 3 plus 2, pangkat 3 plus C. Kayak gitu. Kalau ini adalah turunan ya. Yang nomor 5 gimana? Yang nomor 5 nggak sama, Pak. Nggak sama ya? Iya. Oke. Kalau misalkan ternyata nggak sama, berarti bisa pakai integral yang biasa aja kayak tadi. Oke, sekarang bisa coba ya. Nah, kalau yang nomor 6 kan berarti apakah benar yang di atas turunan dari yang bawah? X plus 10 turunannya 1 kan? Berarti benar. Bisa langsung jawabannya ln dari yang bawah. Kayak gitu. Nah, ntar bisa dicek nomor 7, nomor 8. Nah, sekarang coba ya nomor 5, 7, dan 8, berarti kira-kira hasilnya berapa? Ya, sama kan. Nah, nomor 5 ini tadi udah benar ya. Ternyata yang di luarnya bukan turunan dari yang di dalam. Nah, sekarang gimana kalau di luarnya ini adalah saya tulisnya 3x kuadrat. Apakah ini turunan dari yang dalam? Oke, benar ya. Nah, sekarang coba cari kalau ini 3x kuadrat, hasilnya berapa?
Oke, yang nomor 1 yang pakai cara permisalannya jadi saya tulis di sebelah kanan ya. Hasilnya sama ya. Ya. Nomor 5. Nomor berapa? Ini setengah. Mirip yang tadi. Nomor 5, 7, dan 8 ada yang udah dapat? Nah, setengahnya coba cek lagi. Nomor 5 pakai yang cara tadi cepat juga bisa, karena turunan kan. Nomor 5 deh Pak, 3/2. 3/2. Akar 3 X pangkat 3 plus 2 pangkat 3. Ada yang dapat jawaban lain? Ya. Ininya 2/3 ya yang benar. Karena kan 1/3/2 kan, terus naik jadi 2/3. Ada yang masih bingung? Oke, ini kalau mau pakai cara cepat juga bisa, karena ini merupakan turunan dari ini ya. Mau pakai cara cepat berarti kan kita tinggal fokus ke ininya aja. 1/2+1, X pangkat 3 plus 2, setengah plus 1, plus C. Maka sama dengan 1/3/2, X pangkat 3 plus 2, pangkat 3/2. Sama dengan 2/3, X pangkat 3 plus 2, 3/2 plus C. Plus C. Hati-hati yang kalau ininya pangkatnya pecahan ya. Mirip kayak A/B dibagi C/D. Kalau ini kita naikin kan, kalau secara penjelasannya, kita mau ngabisin yang di bawah. Jadi kita sama-sama kalikan dengan kebalikan dari yang bawah. Secara teorinya ya. Maka ini habis. Tinggallah A/B, D/C. Nah ini maksudnya jadi kebalik tuh ini sebenarnya secara teorinya. Nanti yang bisa kalian bandingin di nomor 5, kalian pakai cara permisalan, sama nggak hasilnya? Kayak gitu ya, sama. Oke, nomor 7 ada yang dapat? Lan X pangkat 3 plus 8 plus C. Apa yang awalnya? Lan dulu Pak. Lan. Oke.
Ya. Oke, ini yang di bawah, ini pecahannya yang bawahnya tidak pangkat ya, udah benar. Kalau nanti ketemu di bawahnya pangkat, berarti caranya bukan tadi ya. Walaupun ini tuh atasnya turunan dari bawah, tapi kalau di bawahnya perpangkat, berarti kita pakai cara yang di atas. Ini kita naikin ke atas. Kayak gitu. Kalau ini ada pangkatnya. Tapi kalau nggak ada pangkatnya, bisa langsung pakai len. Kalau memang yang ini turunan dari yang bawah. Tapi kalau kalian lupa yang itu, pakai cara permisalan aja lagi. Ini karena ini turunan dari ini, dan ini tidak ada pangkatnya, berarti ini len X pangkat 3 plus 8 plus C. Ini pun kalau mau pakai permisalan juga boleh nih, misalkan saya jelasin. Permisalannya biasanya yang fungsinya lebih panjang biasanya kayak gini. Atau yang pangkatnya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Biasanya kayak gitu. Kita ngambilnya berarti U-nya adalah yang pangkatnya paling tinggi di sini. Maka du per dx-nya adalah 3x kuadrat. Maka dx-nya sama dengan du per 3x kuadrat. Maka integral 3x kuadrat per U, dx-nya adalah du per 3x kuadrat. Ini habis. Maka tersisa integral du per U. Nah, ini kalau di rumus baku, kalian cek, kalau ada 1 per U, itu integralnya adalah ln dari si U-nya. U-nya adalah tadi X pangkat 3 plus 8 plus C, gitu ya. Oke, kalau nomor 8 ada yang dapat? Nomor 8 ada yang dapat? Nomor 8 itu 3-nya bisa dikeluarin nggak sih, Pak? Ya, bisa. Ya, itu triknya. 3, jadi kalau menurut saya 3 ln X pangkat 3 tambah 6 plus C. Ya. Jadi kayak kemarin ya rumus baku, kalau konstanta itu kan bisa kita keluarkan. Jadi kita bisa modifikasi yang di sini. Ini kan bisa sebenarnya sama aja dengan 3 kali 3x kuadrat per x pangkat 3 plus 6 dx. Nah, kita bisa keluarin 3-nya aja. Ini kenapa dipecah jadi 3 kali 3? Karena turunan yang di dalam ini adalah 3x kuadrat. Nah, ini supaya di atasnya jadi 3x kuadrat. Jadinya 3 integral 3x kuadrat per x pangkat 3 plus 6 dx. Nah, ini kan yang di atas sudah benar, turunan yang di bawah, dan yang di bawah tidak ada pangkatnya ya. Jadinya 3 ln x pangkat 3 plus 6 plus c. Atau mau pakai pemisalan juga bisa. Pangkat tertingginya ada yang di bawah, x-nya berarti yang ini yang di bawah dimisalkan. Mirip yang ini. Pak, Ya, maaf nih Pak, mungkin saya salah di pengerjaannya. Tapi kalau Mhm. saya pakai permisalan, dapatnya tetap ln X, Pak.
Oke, kita coba ya. U-nya adalah X pangkat 3 plus 6. DU per DX-nya adalah 3X kuadrat. DX-nya adalah DU per 3X kuadrat. Oke, integral 9X kuadrat per U DU per 3X kuadrat. X kuadratnya habis, tersisa 3. Ini berarti sama dengan integral 3 per U DU. Nah, 3-nya kan konstanta, bisa dikeluarkan. Jadinya 1 per U DU. Nah, 1 per U itu integralnya adalah ln 3 ln U plus C. Atau 3 ln, oke. U-nya adalah X pangkat 3 plus 6 plus C. Oke. Tadi ada yang salah di mana? Iya, Pak, ada yang salah yang Oke. dicoret, yang X-nya lupa dicoret, baru 9 sama 3. Oke. Oke, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, kalaupun tadi kalian nggak ingat rumus reduksinya atau rumus langsungnya, tetap aja kalian pakai permisalan nggak apa-apa. Oke, sekarang coba cari integral dari 2 sin 2x dx. Oke, coba cari ini ya. Kemudian satu lagi cari integral 3x kuadrat cos x kuadrat dx. Sorry, x-nya pangkat 3. Pak, itu termasuk pangkat 1 kan ya, Pak? Ya, pangkat.
Pangkat yang mananya nih? Yang sin 2x. Ya, ini pangkat 1. Oh, berarti setengah sin 2x pangkat 2. Setengah sin 2x pangkat 2. Coba yang lain ada yang dapat beda nggak? Dua cos 2x. Duanya habis nggak harusnya? Coba cek lagi. Oke, cos 2x, min cos 2x. Oke, benar ya. Ini adalah jawabannya min cos 2x cos C. Oke, ingat kalau dimisalkan kita bisa nyari supaya dia bentuknya jadi rumus baku ya. Ini kan berarti bisa menjadi sin x sebenarnya. Berarti ini yang kita misalkan. Cos juga sama. Nah, ini nomor 9. U-nya berarti yang di dalam sin. du per dx-nya berarti adalah 2, maka dx-nya adalah du per 2. Maka ini integral 2 sin u dx-nya adalah du per 2. Ini 2-nya habis di sini ya. Maka sama dengan integral sin u du. Integral sin adalah min cos u plus c, u-nya kita kembalikan. Oke. Sin x pangkat 3, Pak, nomor 10. Sin x pangkat ya 3. benar. Sin x pangkat 3. Oke, ini u-nya adalah yang x pangkat 3. du per dx-nya adalah 3x kuadrat, maka dx-nya adalah du per 3x kuadrat. Maka ini sama dengan integral 3x kuadrat cos u du per 3x kuadrat. Ini habis sama dengan integral cos u du. Ini adalah sin u plus c sama dengan sin sin x kuadrat. X pangkat 3. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Jadi coba dipahami ya kira-kira kalau ketemu ini yang bisa dimisalkan tuh sisi mananya kayak gitu ya.
Oke, sambil nunggu yang masih nulis, coba sekarang integral 8x kuadrat x pangkat 3 plus 2 pangkat 3. Oke. Sama satu lagi adalah 3x akar sambil saya absen ya. Aditya Perdana Sembiring ada? Hadir, Pak. Oke. Airlangga Dewa Pamungkas? Hadir, Pak. Oke. Ahdan Mubarak nggak ada ya? Alif Atila? Hadir, Pak. Ada ya tadi. Anugrah Bakti Prasisto? Hadir, Pak. Oke. Arya Wahyu Wijaya? Hadir, Pak. Oke. Ayu Andira nggak ada. Bintang Mahaputra? Hadir, Pak. Oke. David Matthew? Oke. Dimas Kinanjar? Hadir, Pak. Oke. Fadli Ardiansyah? Oke. Farah Nawal? Hadir, Pak. Oke. Farhan Rasyad? Ferdiansyah Nugraha? Kenapa? Ferdi mic-nya error, Pak. Hadir. Oh, Zoom error. Oke. Giyats Ibnu Syahid? Oke. Fauzan Arik? Oke. Innocentius? Oke. Juan Montoya? Hadir, Pak. Oke. Keisha Karisa? Oke. Lauser Sena Nurrahman? Hadir, Pak. Oke. Maula Afif? Oke. Muhammad Irgi ada ya. Muhammad Isa Kemal? Oke. Muhammad Amar Manfaluti? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Fadel? Muhammad Haikal? Oke. Muhammad Nazwan? Oke.
Muhammad Ridho. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Wahid. Oke. Ninyoman. Sakit. Nur Huda. Hadir, Pak. Oke. Raul. Hadir, Pak. Oke. Rashid Ridho. Oke. Rida Dwi Juliar. Hadir, Juliarti. Pak. Oke. Rifki Darmawan. Oke. Rizky Putra Perdana ada ya. Hadir, Pak. Ya. Subhan Syah Putra. Subhan Syah Putra ada. Subhan. Keveri Giovanov. Hadir, Pak. Oke. Filiananda. Oke. Zainatu Mila. Zainatu. Ada yang belum di absen? Saya belum, Pak. Ya, siapa? Rizal Fikri Fahmi, mahasiswa transfer. Apa ya? Oke. Udah gabung di grup itu, grup mata kuliah ini enggak? Rizal? Udah, Pak. Udah ya. Ntar WhatsAppin nomor NPM-nya ya. Baik, Pak. Oke. Oke, 11-12 ada yang dapat? Sebelas 12 ada yang dapat udah? Belum? Saya nomor 11, jawabannya min 4/3 di dalam kurung X pangkat 3 tambah pangkat min 2 plus C, Pak. Oke, benar ya. Ini min, oke, bisa juga tulisnya kayak gini ya. Min 4. Tadi jawabannya min 4/3 dikali X pangkat 3 plus 2 pangkat min 2 plus C ya. Atau bisa juga kalau mau taruh di bawah lagi juga bisa. Gitu ya. 11 ada yang masih bingung? Bisa ya? Hah? Masih bingung. Oke, seperti biasa yang ini kan kalaupun ini tadi mungkin kepikiran nih 4x2, 4-nya dikeluarin karena turunan dari ini tetap nggak bisa ya, karena ini harus 3x kuadrat. Ini nggak bisa memenuhi yang tadi, G aksen X per Gx. Lagian yang ini juga ada pangkatnya, jadi nggak bisa yang model gitu. Maka kita pakai permisalan, permisalannya biasanya ada yang di dalam pangkat. Maka U-nya adalah X pangkat 3 plus 2. du per dx-nya adalah 3x kuadrat. X kuadrat. Oke, maka ini sama dengan integral 8x kuadrat per U pangkat 3 du per 3x kuadrat.
Ya, X kuadratnya habis ya. Berarti udah benar bisa pakai substitusi. Ini tersisalah 8/3 1/U pangkat 3 DU. Nah, kemarin kalau yang di penggalan pertama, kalau dapat yang M-nya di bawah gini, kan kita naikin. Ya, X. Jadinya ini adalah integral. Nah, sekalian konstanta ini bisa dikeluarin. Jadi U pangkat -3 DU. Maka ini sama dengan 8/3. Integral dari U pangkat -3 berarti 1/-3 tambah 1. U -3 tambah 1 plus C. Ini plus C-nya kalau kalian bikin pusing di terakhir nanti juga boleh, di jawaban akhir. 8/3, 1/-2 ya, U-2 plus C. Maka ini 8 dibagi -2, jadinya 4-nya tinggal di atas ya. Jadi -4/3, U-nya adalah X pangkat 3 plus 2, pangkat -2 plus C. Boleh gini, boleh juga mau taruh di bawah, balikin lagi ke bawah juga bisa. Nomor 12 ada yang dapat? Seperti biasa kalau ada akar pangkat diubahnya jadi pangkat berapa gitu. Nomor 13 caranya sama kayak nomor 11 ya. Nomor 15 mirip yang tadi. Ada X sin 2X tadi, mirip. Nah, nomor 14 yang perlu diperhatikan adalah ini. Jangan sampai kebalik. Sin kuadrat X gini, itu maksudnya sin X kuadrat ya. Beda dengan sin X kuadrat. Ini berarti X-nya di sini. Ya, jadi sin 2-nya tuh di depan sini tuh maksudnya seperti ini. Nomor berapa? 15. Setengah sin X kuadrat plus 1. Ya, benar ya. Ini ntar kalau ada yang mau nyoba juga, setengah sin X kuadrat plus 1 plus C. Pak, nomor 12. Udah belum, Pak? 12 boleh berapa? Saya dapatnya -1/4. Min 1/4. Habis itu dalam kurung 1 min 2x pangkat 2 pangkat 3/2. Ya, ada yang dapat jawaban lain nggak? Min setengah, Pak. Min setengah, maaf. Ya, benar ya, ini kalau min setengah.
Oke, awas, hati-hati. Oke, ntar bisa coba-coba ya. Ini jawaban nomor min setengah 1 min 2x kuadrat pangkat 3/2. Atau boleh juga kalau mau dijadiin akar berarti min setengah akar 1 min 2x kuadrat pangkat 3 plus C. Tiga belas, 14 ada yang dapat? Nomor 14 ada yang dapat? Biasa yang kita misalkan adalah yang biasanya berpangkat. Tunggu di. Oke, ntar kalian coba-coba aja ya. Nanti tinggal cocokin jawabannya, sama atau enggak. Nomor 14 itu adalah 1/3 sin X pangkat 3 plus C. Kemudian yang nomor 13-nya adalah 3/4 X kuadrat plus 6X pangkatnya adalah 2/3. Ya. Plus C. Oke.
Ntar bisa coba-coba sama enggak, kalau ntar bingung, ntar kita coba tanya di WhatsApp aja ya, kita diskusi lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini sebenarnya cuma misalin di sini aja. Yang dimisalkan adalah sin X. Nah, kemudian jadinya kan kalau U-nya sin X, DU per DX-nya turunannya apa kalau sin X? Cos. Nah, ya. Kemudian DX-nya adalah DU per cos X. Nah, integralnya tadi jadi U kuadrat cos X DU per cos X. Habis X ya. Jadi seperti biasa lah. Oke, ada pertanyaan lagi? Metode substitusinya tolong dipahami lagi. Minggu depan masuk ke hari ini harusnya 2, substitusi sama parsial, cuma takutnya pusing. Jadi kita pelan-pelan. Nah, nanti minggu depan parsial, di dalam parsial itu pada saat menyelesaikan metode parsial, kadang harus dibantu lagi dengan metode substitusi ini. Jadi metode substitusinya tolong dipahami. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sampai sini dulu. Kita jumpa minggu depan ya. Gantian yang di kelas genap ya? Atau ganjil? Gantian. Genap minggu depan. Ini apa nih? Ganjil. Minggu depan genap ya. Peraturan di kampusnya tetap harus ganjil, genap. Walaupun yang datangnya cuma 1 orang, tetap harus gitu. Nah. Oke, kalaupun yang nggak bisa, jangan dipaksain datang juga ya. Oke, makasih. Terima kasih semuanya, selamat pagi. Pagi, Pak. Yang sudah selesai nyatet, boleh live ya, silakan.